Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang kami hormati Profesor Dr. Sriwardini MSI dan juga Profesor Dr. Nurba Munuswati MSI serta teman-teman PK4A yang kami cintai dan kami banggakan. Kami dari kelompok 3 akan melakukan hasil presentasi dari materi ketiga, yaitu telaah kurikulum internasional, di mana di sini kami mengambil kurikulum dari 4 negara, di antaranya yaitu Singapura, Cambridge, kemudian Finlandia, dan juga Jepang. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk melakukan share screen. Baik, untuk materi yang akan kita bawakan pada pagi hari ini yaitu telaah kurikulum internasional, di mana kami merupakan kelompok 3. Untuk kelompok 3 ini sendiri terdiri dari saya, Nur Arifah Herawati, dengan NIM akhir 29, dan rekan saya, Cantika Fatma Narswari, dengan NIM akhir 63. Di antara subbahasan yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini yaitu ada latar belakang, kemudian kurikulum Singapura, dan kurikulum Cambridge yang akan disampaikan oleh Cantika Fatma, kemudian kurikulum Finlandia, kurikulum Jepang, dan kesimpulan akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu latar belakang, akan disampaikan oleh Cantika. Kepada Cantika, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih banyak Iva atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya dari saya izin untuk memaparkan mengenai latar belakang kurikulum internasional. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang sangat signifikan dalam kehidupan berbangsa. Nah, pendidikan itu merupakan media strategi dalam memacu kualitas sumber daya manusia. Nah, studi perbedaan kurikulum merupakan suatu cara untuk mengetahui berbagai aspek yang berhubungan dengan sistem pendidikan Indonesia dengan negara tertentu, terutama yang berhubungan dengan kelebihan dan kekurangan yang terjadi pada sistem pendidikan. Nah, jika dikaji di antara 4 negara ini terjadi di negara berkembang dan negara maju. Kemudian, di dalam negara yang sedang berkembang itu biasanya memiliki masalah pendidikan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian terkait pengertian, konsep, dan karakteristik dari masing-masing kurikulum serta perbandingan keduanya agar dapat ditemukan perbedaan serta keunggulan dan kelemahan dari masing-masing kurikulum dari negara lain. Nah, untuk kurikulum internasional yang akan saya bahas di sini, yang pertama yaitu ada kurikulum Singapura. Nah, untuk kurikulum di negara Singapura ini lebih dikenal dengan yang namanya Total Curriculum Approach. Hal ini dikarenakan kurikulum di negara Singapura itu melibatkan kurikulum inti, kurikulum kokurikuler, dan kurikulum nasional. Kurikulum inti ini meliputi bahasa Inggris, matematika, sains, dan studi sosial. Kemudian untuk kurikulum kokurikuler yaitu mencakup kegiatan seperti olahraga, seni musik, dan juga debat. Kemudian untuk kurikulum nasional yaitu mencakup seperti pendidikan moral, kemudian pendidikan kewarganegaraan, dan juga pendidikan keagamaan. Nah, pada awalnya kurikulum di Singapura itu menggunakan model yang didasarkan pada model pendidikan Inggris. Namun, pada akhir tahun 1970, pemerintah itu mulai memperkenalkan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat Singapura yang semakin maju. Nah, tetapi pada tahun 1980 juga kembali terjadi perubahan kurikulum, yaitu kurikulum yang diperkenalkan oleh
pemerintah Singapura, yaitu dengan nama Youth Education System, di mana kurikulum ini mencakup sistem penilaian dan kurikulum yang lebih fokus terhadap pengembangan keterampilan kognitif dan karakter. Nah, kembali terjadi perubahan lagi yaitu pada tahun 1997, yang mana Singapura ini memperkenalkan kurikulum yang berbasis Thinking School Learning Nation yang menekankan pada pentingnya pengembangan peserta didik yang kreatif, inovatif, dan berpikir kritis. Nah, kemudian pada tahun 2001 juga kembali terjadi perubahan yang mana yaitu menjadi kurikulum thinking kurikulum. Hal ini diperkenalkan dengan kurikulum yang lebih menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan juga reflektif. Kemudian pada tahun 2010 juga kembali terjadi perubahan yang menjadi kurikulum holistic assessment, di mana kurikulum ini memiliki penekanan pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional selain keterampilan akademis yang menjadi fokus pada kurikulum ini. Nah, tujuan dari kurikulum Singapura ini yang pertama yaitu untuk mengembangkan peserta didik yang cerdas, kreatif, dan inovatif serta berpikir kritis dan analitis. Tujuan yang kedua dalam kurikulum Singapura ini yaitu untuk pengembangan keterampilan interpersonal dan kepemimpinan, pengembangan nilai dan karakter positif, serta pemahaman tentang budaya dan masyarakat global. Nah, untuk tujuan yang ketiga yaitu untuk dapat mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan dunia modern. Kemudian di sini terdapat sistem kurikulum, di mana wajib belajar di Singapura itu berlangsung selama 10 tahun. Kemudian dalam pendidikan kurikulum di Singapura ini lebih menekankan pada penguasaan konsep-konsep matematika, sains, dan bahasa Inggris, serta keterampilan pada pemecahan masalah. Nah, dalam kurikulum Singapura ini, guru itu diharapkan mampu mengintegrasikan teknologi dan inovasi dalam pembelajaran. Hal ini bertujuan agar pembelajaran itu menjadi lebih menyesuaikan dengan kemajuan zaman yang sekarang sudah menggunakan kemajuan teknologi, sehingga nantinya dari peserta didik itu mampu memiliki kemampuan teknologi juga untuk masa depannya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini, kurikulum di Singapura itu terdiri dari 3 tingkat pendidikan, yang mana yang pertama yaitu pendidikan dasar atau primary. Nah, pendidikan dasar ini pada umumnya dimulai sejak umur 7 tahun dan terdiri dari 4 tahun tingkat dasar yaitu pada kelas 1 sampai kelas 4 dan 2 tahun tingkat orientasi kelas yaitu pada kelas 5 dan sampai kelas 6. Nah, pendidikan dasar ini diwajibkan dan diatur dalam Compulsory Education Act sejak tahun 2003. Nah, setelah 6 tahun menempuh pendidikan sekolah dasar, para siswa ini harus mengikuti ujian nasional tingkat dasar, yaitu yang dikenal dengan sebutan Primary School Leaving Examination, yang mana setelah melaksanakan ujian ini, nantinya dari peserta didik itu akan dapat memilih sekolah menengah yang akan mereka tuju berdasarkan hasil tes PSLE tadi. Nah, untuk tingkatan pendidikan yang kedua yaitu ada pendidikan menengah atau secondary. Nah, pendidikan pada tingkat menengah ini, para pelajar itu diwajibkan untuk menghabiskan sekitar 4 sampai dengan 5 tahun untuk menyelesaikan pendidikan menengah di Singapura. Yang mana nantinya di akhir kelas 10 dari siswa ini akan menghadapi ujian kembali. Sehingga nantinya dari siswa ini dapat menyelesaikan pendidikan di universitas dan kemudian mendapatkan gelar dan sertifikat diploma di suatu politeknik atau meninggalkan sekolah dan mulai bekerja. Nah, pendidikan
menengah di Singapura ini juga terbagi lagi jadi 3 haluan. Pertama ada express course, di mana di express course ini nantinya dari siswa itu dapat menjalani pendidikan selama 4 tahun untuk mempersiapkan diri mereka menjalankan ujian akhir gitu. Jadi express course ini nantinya akan mempercepat proses pembelajaran mereka. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada normal academic course, di mana pelajar yang memilih haluan ini nantinya akan menjalani pendidikan selama 4 tahun untuk mempersiapkan diri mereka mengikuti ujian CGENA, mata pelajaran yang diuji serupa dengan mata pelajaran yang akan diuji dengan GCE O-Level, yang mana pelajar yang berhasil mendapatkan nilai tinggi nantinya dapat mengikuti pembelajaran selama 1 tahun untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi jenjang pendidikan selanjutnya. Terus untuk selanjutnya yaitu ada haluan normal technical course, yang mana pelajar yang memilih haluan pendidikan ini diwajibkan untuk mengenyam pendidikan selama 4 tahun untuk mengikuti ujian GCE MC level, yang mana nantinya mata pelajaran yang akan diujikan yaitu antara lain seperti bahasa Inggris, kemudian matematika, kemudian mata pembelajaran yang berbasis praktik. Hal ini pada metode haluan ini yaitu akan dapat meningkatkan pembelajaran yang berbasis praktik atau berbasis kerja nyata. Nah, untuk tingkatan pendidikan yang terakhir yaitu ada pendidikan lanjutan atau tertiary atau yang sering dikenal dengan pendidikan tersier. Nah, pada tingkatan pendidikan ini pendidikan tersier di Singapura itu dibagi menjadi institusi publik dan institusi swasta, atau kalau di sini itu seperti universitas negeri dan juga universitas swasta. Nah, nantinya pelajar yang sudah menyelesaikan SMA kelas 12 itu nantinya dapat mengikuti program sarjana dalam waktu 2-5 tahun, tergantung dari pilihan jurusan yang mereka pilih. Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai pendidikan lanjutan atau pendidikan tersier. Nah, pokok dari kurikulum Singapura ini yaitu lebih menempatkan pada pengembangan karakter peserta didik dan etika sebagai prioritas. Sementara akademik ini tetap menjadi fokus utama. Jadi, seiring untuk berfokus pada akademik, tentunya dalam kurikulum Singapura ini juga tetap menekankan pada pengembangan karakter peserta didik dan diharapkan dari peserta didik ini dapat memiliki etika yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, di sini terdapat beberapa jenjang pendidikan yang ada di kurikulum Singapura, yaitu yang pertama yaitu pada jenjang TK atau taman kanak-kanak. Nah, pada jenjang ini sekolah itu dilaksanakan dengan program masa pendidikan 3 tahun untuk anak-anak mulai umur 4 sampai 6 tahun. Yang mana program pendidikan 3 tahun ini terdiri dari untuk mempersiapkan dari siswa ini dalam mengikuti jenjang pendidikan yang selanjutnya. Nah, untuk jenjang yang kedua yaitu jenjang utama pendidikan atau yang sering dikenal dengan sekolah dasar, di mana program sekolah wajib ini berjalan sekitar 6 tahun, yang terdiri dari 4 tahun pendidikan dasar dari kelas 1, kemudian dilanjutkan 2 tahun masa orientasi mulai dari kelas 5 sampai kelas 6. Untuk jenjang yang ketiga yaitu ada jenjang sekunder pendidikan dengan masa studinya yaitu selama 4 tahun. Nah, pada jenjang ini itu dikhususkan kepada beberapa siswa yang ingin untuk mengikuti pembelajaran yang lebih cepat.
yang mana kurikulum yang diterapkan pada jenjang ini itu didesain untuk para siswa yang sesuai dengan kemampuan belajar dan juga minat dari para siswa tersebut. Kemudian untuk jenjang yang keempat yaitu ada pra-universitas, di mana pada jenjang ini yaitu mempersiapkan para siswa menempuh ujian masuk universitas. Nah, dari ini itu artinya dapat tergantung lagi terkait jurusan yang akan siswa pilih untuk memasuki universitas. Kemudian untuk jenjang yang kelima yaitu ada jenjang politeknik. Nah, jenjang ini itu dibentuk dengan tujuan untuk melatih para profesional tingkat menengah dan juga untuk mendukung pembangunan ekonomi dan teknologi yang ada di Singapura. Kemudian jenjang yang terakhir yaitu jenjang universitas, yang mana pada jenjang ini yaitu memiliki tujuan agar dapat mempersiapkan siswa tidak hanya di dunia kerja saja, tetapi untuk mempersiapkan para siswa dapat masuk ke dunia kerja setelah lulus nanti. Mungkin itu beberapa penjelasan mengenai jenjang pendidikan yang ada di kurikulum Singapura. Nah, di sini terdapat keunggulan dari kurikulum Singapura, yang mana yang pertama yaitu memungkinkan siswa memiliki kemampuan bahasa Inggris yang fasih. Seperti yang digunakan dalam kurikulum Singapura ini lebih membiasakan pada penggunaan bahasa pengantar yaitu bahasa Inggris. Oleh karena itu, dengan seorang guru dan siswa lebih banyak berinteraksi menggunakan bahasa Inggris dalam kegiatan pembelajarannya, tentunya akan membuat siswa ini menjadi terbiasa dan nantinya dapat lebih fasih dalam penggunaan bahasa Inggris. Sehingga dari peserta didik nantinya akan lebih siap apabila terjun ke dunia global atau dunia internasional. Kemudian untuk keunggulan yang kedua, siswa itu menjadi lebih berpikir secara luas dan juga kurikulum ini membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan praktis, itu keterampilan nyata yang nantinya itu dapat membantu memecahkan tantangan di dunia nyata. Nah, pada kurikulum Singapura ini itu lebih berfokus juga pada pembekalan yang dilaksanakan sesuai dengan kenyataan nantinya. Sehingga dengan hal ini itu nantinya dapat membuat peserta didik itu dapat lebih mengetahui bagaimana apabila dari peserta didik itu menghadapi tantangan-tantangan pada dunia nyata, karena sebelumnya sudah melakukan pembelajaran yang sudah diaplikasikan sesuai dengan kenyataan di dunia itu. Baik, di sini terdapat perbedaan kurikulum Singapura dan juga kurikulum Indonesia. Nah, di kurikulum Singapura ini sebenarnya mohon maaf ini terdapat kesalahan. Jadi ini terbalik antara perbedaannya. Jadi untuk kurikulum di Singapura ini pendidikan menengah di Singapura itu menggunakan standar kemampuan ekspres, normal akademik dan normal teknikal yang lebih mendorong siswanya lebih mampu. Yang mana pada sistem pendidikan di Singapura ini terdapat beberapa pilihan sesuai dengan kemampuan dan minat dari siswa ini. Selain itu, di Singapura ini juga terdapat jenjang pendidikan pra-universitas yang dapat mempersiapkan siswa ini untuk lebih matang lagi sebelum siswa ini menginjak jenjang universitas. Sedangkan di Indonesia ini hanya terdapat 3 jenjang saja, yang mana pada jenjang menengah itu hanya ditempuh selama 3 tahun saja tanpa adanya jenjang tambahan, baik itu untuk mempersiapkan sebelum dari siswa itu masuk ke universitas ataupun jenjang tambahan bagi siswa yang memang ingin mempersiapkan dirinya lebih jauh lagi. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, untuk tujuan dari kurikulum yang ada di Singapura, yaitu membentuk masyarakat Singapura yang berbudaya tinggi dalam hal etika,
disiplin, dan perilaku sosial sehari-hari. Serta dalam kurikulum ini juga lebih mengembangkan kreativitas anak didik khususnya di bidang teknologi informasi. Sehingga dalam kurikulum ini seperti yang sudah saya jelaskan dari seorang gurunya itu diharapkan mampu untuk menggunakan teknologi agar dapat mencapai tujuan hal ini. Sedangkan di Indonesia tujuan pendidikannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila yang mana bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan, kecerdasan, keterampilan dan budi pekerti luhur, rasa cinta tanah air atau patriotisme, kemudian memupuk sikap membangun diri sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab membangun masyarakatnya. Nah, untuk selanjutnya, perbedaan yang selanjutnya itu perbedaan pada bahasa pengantar. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di Singapura itu menggunakan bahasa pengantar yaitu bahasa Inggris dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga hal ini akan dapat membuat siswa itu menjadi lebih fasih dalam penggunaan bahasa Inggris serta siap dalam memasuki kehidupan global. Sedangkan di Indonesia itu dalam kegiatannya dari seorang guru dan murid itu hanya menggunakan bahasa pengantar Indonesia saja sebagai bahasa yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga hal ini tentunya kurang mempersiapkan siswa itu untuk memasuki kehidupan global. Namun hal ini juga tak menutup kemungkinan seperti yang kita lihat sekarang itu memang banyak sekolah-sekolah yang sudah menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris karena bahasa pengantar tersebut juga disesuaikan dengan kurikulum yang mereka gunakan, seperti itu. Oke, kemudian di sini terdapat faktor-faktor yang menunjang kemajuan kurikulum di negara Singapura, yaitu yang pertama adanya fasilitas yang memadai. Nah, fasilitas yang memadai ini dicontohkan seperti setiap sekolah di Singapura ini memiliki akses internet bebas, yang mana akses internet ini bebas ini maksudnya akses internetnya itu tersebar dan mudah digunakan oleh beberapa siswa dalam menunjang kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, dengan adanya penggunaan internet dalam menunjang pendidikan, tentu dapat menjadikan siswa itu lebih mudah dalam menggali informasi-informasi hingga dari peserta didik. Hal ini tentunya memberikan pada kegiatan pembelajaran dalam negara Singapura ini. Kemudian yang itu sistem transportasi akses ke semua sekolah. Nah, dengan adanya kemudahan sistem transportasi yang memiliki akses ke semua sekolah, tentunya ini memberikan semangat kepada peserta didik untuk lebih giat dalam mengikuti kegiatan sekolah. Kemudian faktor yang kedua yaitu ada faktor pendidik, di mana dalam mempersiapkan seorang guru itu tuh dari kurikulum Singapura benar-benar menyaringnya secara ketat. Hal ini dari seorang guru nantinya itu akan diterima disesuaikan dengan jumlah guru yang ditentukan. Sehingga semua calon guru itu pastinya akan mendapatkan pekerjaan. Selain itu, sebagai seorang guru nantinya khusus sebelum guru ini kita
merupakan sebuah pembelajaran yang memberikan konsep di mana pembelajaran itu nantinya terkait dengan konteks sosial dan budaya siswa yang ada di dunia nyata. Sehingga dengan adanya pembelajaran ini dapat membuat siswa itu dapat lebih mengetahui dampak mengenai pembelajaran yang mereka ikuti sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang mereka alami dalam kehidupan sekitarnya. Baik, untuk selanjutnya ya ini ada sistem kurikulum yang ada di kurikulum Cambridge, yang mana untuk kurikulum Cambridge ini berpusat pada pemahaman pengetahuan dan keterampilan siswa berpikir kritis yang mengimplikasikan strategi meta. Jadi dalam kurikulum Cambridge ini lebih menekankan pada pengetahuan dan pemikiran kritis, sehingga nantinya itu dalam proses pembelajaran itu lebih ke dalam penyelesaian masalah. Jadi nantinya dari guru itu seperti memberikan masalah-masalah, kemudian dari siswa ini harus menyelesaikan masalah tersebut. Dan masalah ini juga terkait dengan materi pembelajaran yang mereka terima. Sehingga dengan adanya proses penyelesaian masalah ini, nantinya dari siswa ini akan lebih memiliki pemikiran kritis. Kemudian dalam kurikulum Cambridge ini juga lebih ditekankan pada proses. Hal ini dikarenakan proses merupakan pencerminan dari pikiran siswa dalam bekerja, sehingga hal ini menjadikan kurikulum Cambridge ini lebih mementingkan pada aspek proses yang dilakukan siswa dalam memahami materi pembelajaran tersebut. Kemudian pembelajaran Cambridge ini pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi itu berbasis masalah serta memakai pendekatan belajar study center. Nah, jadi untuk lebih mencapai tujuannya yaitu menjadikan siswa menjadi lebih kritis, jadinya pembelajaran pada sistem ini yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan berbasis masalah, agar nantinya dari siswa dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut sesuai dengan materi yang mereka terima. Kemudian yaitu dalam sistem kurikulum Cambridge ini melaksanakan pembelajaran Cambridge itu terdapat silabus, kemudian RTP yang nantinya ada evaluasi juga. Hal ini bertujuan agar dalam proses pembelajaran ini dapat tercapai hasil yang lebih baik lagi dengan adanya susunan-susunan yang sudah ditentukan pada sebelumnya, sehingga nantinya pada proses pembelajaran ini akan lebih terstruktur. Kemudian dalam kurikulum Cambridge ini membuat siswa mampu untuk membuat pemahaman mereka sendiri, hingga nantinya dari siswa ini dapat melakukan evaluasi terhadap pengetahuan-pengetahuan yang mereka dapat. Nah, di kurikulum ini juga diharapkan nantinya dari siswa ini dapat mengevaluasi setiap pengetahuan yang mereka dapatkan. Dan dengan hal ini juga dari siswa itu nantinya juga akan memiliki inisiatif untuk mencari tahu lebih lanjut, lebih jelas lagi mengenai pengetahuan-pengetahuan yang mereka dapatkan. Nah, inti dari kurikulum Cambridge ini yaitu adalah kurikulum dengan pendekatan belajar aktif dan juga pembelajaran kreatif, yang mana seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pembelajaran ini itu mewajibkan siswa itu untuk lebih aktif lagi, mulai dari penyelesaian masalah, kemudian lebih menganalisa pengetahuan-pengetahuan yang mereka dapatkan. Baik, untuk selanjutnya ini ada beberapa aspek yang dapat dicapai siswa dalam mengikuti kurikulum Cambridge ini. Yang pertama yaitu aspek percaya diri. Dengan diterapkannya kurikulum Cambridge, diharapkan peserta didik itu dapat tertarik untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi ide, argumen, ataupun pengetahuan secara terstruktur, kritis, serta analisis, sehingga dari peserta
peserta didik ini dapat lebih percaya diri lagi dalam menerima informasi dan gagasan-gagasan dari luar ataupun menyampaikan gagasan yang siswa itu miliki. Kemudian ada aspek bertanggung jawab, di mana diharapkan peserta didik ini dapat bertanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain. Selain itu, dari siswa ini juga diharapkan mampu memahami bahwa tindakan yang dilakukan akan berdampak pada orang lain maupun lingkungan sekitar, sehingga dari peserta didik ini akan lebih bertanggung jawab atas semua tindakan yang mereka lakukan. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek reflektif, yang mana dari peserta didik ini nantinya akan mengembangkan kemampuan untuk belajar. Peserta didik ini juga akan lebih memahami diri mereka sebagai seorang pelajar dan sadar bahwa belajar merupakan sebuah keharusan yang nantinya akan berdampak baik bagi diri siswa itu sendiri. Kemudian aspek yang keempat yaitu aspek inovatif, yang mana seperti dengan seiringnya kemajuan zaman diharapkan dari peserta didik ini nantinya dapat menerapkan pengetahuan dan pemahamannya untuk memecahkan masalah baru dan masalah nantinya itu dari peserta didik juga diharapkan mampu untuk lebih beradaptasi dan mengeluarkan inovasi-inovasinya untuk menghadapi setiap tantangan masa depan. Kemudian aspek yang terakhir yaitu aspek terlibat, di mana aspek terlibat ini terlibat yaitu secara intelektual dan sosial, sehingga nantinya diharapkan dari siswa ini akan lebih siap untuk terjun ke dunia sosial dan terbiasa untuk terlibat dan bekerja sama dalam kelompok maupun lingkungan masyarakat, baik untuk belajar dengan mengunggulkan sikap rasa ingin tahu yang mendalam, sehingga dari peserta didik ini nantinya akan dapat mengulas pengetahuan-pengetahuan baru dengan mereka lebih terjun ke dunia sosial seperti itu. Nah, di sini terdapat pembagian pendidikan kurikulum Cambridge berdasarkan usia. Yang pertama yaitu ada Cambridge Primary. Kemudian untuk Cambridge Primary ini yang mana sebuah jenjang pendidikan yang dikhususkan bagi anak-anak yang berusia 5-11 tahun. Yang mana tujuan dari jenjang ini adalah untuk membimbing anak-anak yang baru dalam dunia pendidikan, sehingga pada jenjang ini itu nantinya dari siswa itu akan diberikan materi-materi dasar dari pelajaran bahasa Inggris, matematika, sains, dan lainnya, sehingga dalam jenjang ini diharapkan dari peserta didik ini akan lebih siap untuk menjejaki jenjang pendidikan yang selanjutnya. Nah, untuk jenjang pendidikan yang kedua yaitu ada Cambridge Lower Secondary, yang mana tahap kedua ini ditempuh oleh anak pada usia 11 sampai 14 tahun. Di jenjang ini, seorang siswa ini berusaha menemukan kemampuan dan keterampilannya dalam berbagai bidang akademik untuk nantinya mempersiapkan pada jenjang pendidikan yang selanjutnya. Nah, jenjang pendidikan yang ketiga yaitu ada Cambridge Upper Secondary, yang mana pelajar pada jenjang ini yaitu merupakan siswa usia 14 sampai 16 tahun. Kemudian untuk jenjang pendidikan yang terakhir yaitu ada Cambridge Advanced, yang mana untuk tingkat terakhir ini jenjangnya ditujukan oleh para pelajar di usia 16 sampai 19 tahun. Tahap ini itu setara dengan tahap SMA, dan di tahap ini dari seorang siswa itu akan mempersiapkan diri memasuki perguruan tinggi atau universitas. Baik, itu tadi penjelasan mengenai pembagian pendidikan berdasarkan usia. Nah, di sini terdapat implementasi kurikulum Cambridge. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum ini sudah diimplementasikan dan diadopsi oleh beberapa negara. Nah, dalam pengimplementasian kurikulum Cambridge ini terdapat syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh pihak sekolah, yang mana persyaratan untuk sekolah yang ingin mengimplementasikan kurikulum Cambridge ini ialah dengan mengisi formulir, kemudian mendaftarkan sekolahnya ke Cambridge terlebih dahulu. Nah, selanjutnya dari pihak Cambridge ini nantinya akan mengajukan
serta melihat apakah sekolah yang mengajukan penggunaan kurikulum Cambridge ini memang sudah layak sesuai dengan yang mereka miliki. Nah, nantinya apabila sudah disetujui, sekolah tersebut juga dapat menerapkan kurikulum Cambridge, namun sebelum itu eh, dari sekolah itu harus lebih memahami mengenai program-program yang disusun oleh Cambridge agar nantinya dalam pengimplementasian kurikulum Cambridge di suatu sekolah dapat tercapai tujuannya, yaitu untuk meningkatkan pendidikan di sekolah tersebut. Nah, di sini terdapat beberapa proses dalam pengimplementasian kurikulum Cambridge di sekolah menengah pertama. Nah, untuk proses yang pertama yaitu proses sosialisasi. Proses ini bertujuan agar kurikulum itu dapat dipahami tidak hanya oleh kepala sekolah, guru, dan peserta didik saja, melainkan masyarakat dan orang tua. Dan juga dari sosialisasi ini diharapkan lebih mengetahui tujuan dan isi dari kurikulum yang diajarkan kepada siswanya. Sehingga dengan dilakukan proses ini secara bersamaan akan menjadi yang telah menitipkan anaknya ke sekolah tersebut. Kemudian untuk proses yang kedua yaitu ada proses penerapan, di mana proses penerapan ini merupakan proses di mana kurikulum ini sudah digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, keberhasilan dari proses ini itu tergantung dari kemampuan dari seorang guru itu dalam menggunakan metode ataupun teknik serta strategi dalam pembelajaran, sehingga tujuan ataupun esensi dari kurikulum Cambridge ini dapat lebih tercapai pada siswanya. Kemudian untuk proses yang terakhir adalah proses evaluasi, yang mana dalam proses ini itu menentukan tingkat keberhasilan yang mana kurikulum dan pembelajaran Cambridge yang telah diterapkan kepada peserta ini dapat dipahami dan memang cocok untuk diterapkan bagi sekolah tersebut. Baik, tadi merupakan beberapa syarat dan juga proses pengimplementasian kurikulum Cambridge di sekolah. Nah, di sini terdapat perbandingan sistem kurikulum Cambridge dan sistem kurikulum Indonesia. Untuk kurikulum Cambridge yang ini itu yang pertama lebih mengerucut pada mata pelajaran yang diminati peserta didik. Jadi di sini itu dari peserta didik itu tidak diharuskan untuk mengikuti seluruh mata pelajaran yang dimiliki sekolah tersebut. Namun di Indonesia itu mewajibkan peserta didik untuk mengikuti seluruh mata pelajaran yang disediakan di sekolah. Kemudian perbedaan yang kedua, dalam kurikulum Cambridge ini pada umumnya bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Inggris. Sedangkan dalam kurikulum nasional Indonesia, bahasa pengantar yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dengan perbedaan bahasa tersebut tentunya dapat kita lihat juga bagaimana kesiapan siswa itu untuk memasuki dunia global. Nah, untuk perbedaan yang terakhir yaitu dalam kurikulum Cambridge ini terdapat 4 jenjang, yang mana terdapat jenjang tambahan dalam mempersiapkan siswa itu sebelum memasuki universitas, sedangkan di Indonesia itu hanya terdapat 3 jenjang pendidikan saja tanpa nantinya ada jenjang tambahan dalam mempersiapkan siswa itu untuk memasuki universitas. Nah, di sini terdapat keunggulan dari kurikulum Cambridge. Yang pertama itu memungkinkan siswa lebih memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang fasih, di mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dalam kurikulum Cambridge ini menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang selanjutnya, siswa menjadi mampu untuk berpikir lebih luas serta cara pandang yang internasional dengan penerapan kurikulum yang memang berbasis internasional, sehingga dari siswa itu akan lebih melihat bagaimana dunia internasional. Nah, kemudian yang keunggulan yang terakhir yaitu seorang siswa yang mengikuti sekolah dengan penerapan kurikulum Cambridge ini
nantinya itu dapat memiliki kesempatan untuk melanjutkan studi perguruan tinggi di luar. Hal ini dikarenakan ujian internasional yang digunakan dalam kurikulum ini setara dengan Cambridge International General Certificate of Secondary Education dan Cambridge International A-Level yang memang sudah diakui di seluruh dunia. Kemudian untuk kelemahan dari kurikulum Cambridge ini yang pertama yaitu menjadi hambatan bagi siswa yang kurang dalam berbahasa Inggris. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa dalam kurikulum Cambridge ini kan menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris sehingga nantinya tentunya bagi siswa yang belum memiliki kemampuan yang pasti dalam bahasa Inggris tentunya dapat menjadi sebuah hambatan bagi siswa itu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran karena beberapa materi pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum Cambridge ini juga kebanyakan memang menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Nah, untuk kelemahan yang kedua, dari semua pihak itu membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan kurikulum ini. Seperti yang sudah saya jelaskan, yang mana dalam penggunaan kurikulum Cambridge ini kan juga menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris ya tadi. Jadi nantinya untuk mempersiapkan seorang siswa ataupun guru dalam menggunakan bahasa Inggris kan juga tentunya membutuhkan waktu lama. Apalagi bagi seorang guru untuk lebih memahami strategi-strategi kemudian program-program pembelajaran dalam kurikulum Cambridge ini juga tentunya harus membutuhkan waktu yang lama dikarenakan seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa informasi-informasi mengenai kurikulum Cambridge ini kebanyakan menggunakan bahasa Inggris yang tentunya membutuhkan pemahaman yang lebih dalam lagi bagi pihak-pihak yang akan menggunakan kurikulum ini. Baik, sekian penjelasan saya mengenai kurikulum Singapura dan juga kurikulum Cambridge. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ifah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Cantika yang sudah menjelaskan tentang kurikulum Singapura dan Cambridge. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kurikulum Finlandia dan Jepang, di mana saya hanya akan menjelaskan secara singkat saja, karena saya yakin teman-teman sudah membuat makalah dan nanti bisa ditambahkan. Untuk yang pertama, sejarah singkat mengenai kurikulum Finlandia, di mana revolusi sistem pendidikan di Finlandia itu dimulai sejak tahun 1968 ketika pemerintah memutuskan untuk menghapuskan sistem pendidikan berjenjang atau PSS dan menggantikannya dengan sistem pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun karena sistem PSS ini dianggap masih kurang efektif. Kemudian pada slide selanjutnya, yaitu dipaparkan mengenai tujuan dari sistem pendidikan di Finlandia. Tujuannya yaitu adalah untuk mewujudkan high level education for all, yang mana tujuan ini mengupayakan untuk seluruh rakyat Finlandia dapat mengenyam pendidikan hingga tingkatan tertinggi secara merata dengan kemampuan, keahlian, dan kompetensi yang terbaik. Di mana prinsip utama yang dijadikan landasan dalam kebijakan pendidikan Finlandia diantaranya yaitu yang pertama mendukung visi masyarakat berbasis pengetahuan, kemudian mempromosikan kesetaraan pendidikan dan meningkatkan otoritas lokal. Kemudian selanjutnya pada pendidikan Finlandia ini terdapat beberapa sistem di mana diantaranya yang pertama dari pendidikan Finlandia ini jarang menggunakan atau jarang mengganti kurikulum pendidikan walaupun pemerintahannya itu berganti, sehingga apabila pemerintahannya berganti, kurikulum yang digunakan akan tetap sama. Kemudian selanjutnya untuk peserta didik di Finlandia ini memiliki jam singkat yang ada di sekolah dan mereka tidak dibebani dengan banyak pekerjaan rumah, ujian terstandar, dan tidak ada sistem ranking. Kemudian di samping itu, pendidikan di Finlandia tidak memotivasi siswa untuk menjadi siapa yang terpandai di sekolahnya, tapi lebih menekankan kepada bagaimana membentuk learning community, yaitu menggabungkan guru sebagai pendidik, kemudian siswa sebagai anak didik, dan masyarakat sebagai bagian dari pendidikan. Sehingga dari kolaborasi ini, nanti akan membuat pendidikan yang lebih unggul, karena semuanya akan merasa bertanggung jawab pada proses pendidikan. Hal menarik lain, mayoritas sekolah di Finlandia itu tidak menjual nama, namun hanya mutu seluruh sekolah sama, sehingga tidak ada perbedaan di antara masing-masing sekolah.
Dan sekolah tingkat dasar dan menengah itu digabung, sehingga murid itu tidak perlu berganti sekolah pada usia 13 tahun. Sehingga dengan cara ini mereka akan terhindar dari masa peralihan yang bisa mengganggu dari satu sekolah ke sekolah lain. Pendidikan di Finlandia ini juga tidak membebankan siswa melalui banyak PR, karena mereka berkeyakinan bahwa homework itu doesn't make you smart. Guru di Finlandia lebih mengedepankan pada proses pembelajaran, di mana siswa ini dapat menyerap apa yang mereka pelajari dan dibandingkan dengan kenyataannya di luar kelas. Selanjutnya di Finlandia ini juga menerapkan pendidikan antisipatoris, yaitu untuk setiap bayi yang lahir, keluarganya itu diberi maternity package yang isinya itu 3 buku bacaan untuk ibu, ayah, dan bayi itu sendiri. Di Finlandia juga kegemaran aktif membaca didorong, di mana pemerintahan Finlandia ini menerbitkan lebih banyak buku anak-anak daripada negeri manapun. Pendidikan di Finlandia ini juga berlangsung secara rileks, di mana ketika siswa memasuki kelas harus melepas sepatu, kemudian hanya berkaus kaki saja. Belajar aktif ini paling ditekankan oleh guru. Pada akhirnya, dari sistem ini, Finlandia merupakan sistem pendidikan yang terbaik di dunia karena kebijakan pendidikannya itu konsisten selama lebih dari 40 tahun, walaupun partai yang memerintah itu berganti. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu proses pendidikan yang ada di Finlandia. Di Finlandia ini mementingkan atau menekankan pada diagnosis dan intervensi terhadap kesulitan atau hambatan yang dihadapi murid dalam belajar. Karena hal ini akan berdampak pada setiap anak memiliki kesulitan dalam pembelajaran yang berbeda-beda, sehingga pada deteksi awal dan disediakan bantuan secara individual akan menghindari dan menangani masalah tersebut. Selanjutnya, di kurikulum Finlandia ini, guru mengajar hanya 4 jam dalam hari kerja dan tambahan 2 jam untuk pengembangan diri selama seminggu. Kemudian beberapa murid yang memerlukan perhatian khusus akan dibawa ke kelas terpilih dan akan dibimbing secara individu, secara intensif. Dan disediakan juga tim perkembangan murid yang mana dilakukan untuk melakukan pengawasan kepada perkembangan murid. Baik, untuk slide selanjutnya, yaitu terkait pada beberapa ciri-ciri dari kurikulum Finlandia. Yang pertama, guru. Untuk guru ini harus berasal dari mahasiswa 10 besar di kampus. Kemudian masih akan disaring lagi dengan penyaringan yang lebih ketat. Sehingga kualitas guru di Finlandia itu termasuk ke dalam kualitas yang sangat baik. Dalam satu kelas hanya terdapat 3 orang guru, di mana 2 guru itu lebih menjelaskan kepada teori dan 1 guru yang mendukung siswa yang mengalami kesulitan. Kemudian untuk bagian evaluasi di kurikulum Finlandia sendiri, yaitu tidak ada KKM dan ujian nasional, namun lebih mengacu pada kebijakan automatic promotion. Sedangkan untuk biaya pendidikannya sendiri, di kurikulum Finlandia ini pemerintah menyediakan anggaran sebesar 5.200 euro atau sekitar 70 juta rupiah untuk setiap siswa per tahun. Untuk budaya dan pendidikan di Finlandia sendiri, suasana kekeluargaan tercipta di antara orang tua murid dengan guru, sehingga dengan adanya suasana kekeluargaan ini akan mendukung kelancaran dan kemudahan pendidikan siswa selama belajar. Selanjutnya, yaitu kebijakan pendidikan di Finlandia. Yang pertama, PR itu diberikan sesedikit mungkin. Selanjutnya, guru yang mengajar di SD semuanya harus tamatan S2, dan itu pun harus melalui 10 besar dari Fakultas Keguruan. Di Finlandia ini, guru bebas memilih RPP dan buku pelajaran yang sesuai dengan pertimbangannya. Kemudian dalam proses pembelajaran, hampir semua guru menciptakan metode mengajar yang menyenangkan atau learning is fun untuk memotivasi intrinsik mahasiswa, memotivasi intrinsik siswa. Selanjutnya, tidak ada pengkasaan kelas, dan bahasa Inggris mulai diajarkan dari kelas 3 SD, dan yang terakhir, jumlah hari di sekolah di Finlandia hanya 190 hari per tahun. Selanjutnya, untuk perbandingan antara kurikulum Finlandia dan Indonesia, yang paling signifikan yang pertama yaitu di Finlandia tidak
mengenal tinggal kelas, sedangkan di Indonesia masih menggunakan sistem tinggal kelas bagi beberapa siswa yang masih belum memiliki kecakapan apabila harus naik kelas. Selanjutnya, di Finlandia tidak mengenal ranking, sedangkan di Indonesia masih kental pada sistem ranking. Untuk beban belajar di Finlandia hanya 190 hari per tahun, namun di Indonesia masih 230 hari per tahun, yang mana secara tidak langsung membuat siswa sedikit agak mengalami stres. Selanjutnya, untuk di Finlandia itu lebih mengedepankan di integrasi teori dan praktek, sedangkan di Indonesia itu masih banyak yang menggunakan hafalan teori, namun praktiknya itu winning. Selanjutnya, di Finlandia, siswa itu lebih aktif dalam mencari informasi sendiri, sedangkan guru di sini hanya sebagai fasilitator. Sedangkan di Indonesia masih banyak digunakan teknik ceramah yang dilakukan oleh guru-guru. Baik, itu tadi dari kurikulum Finlandia secara singkat, dan selanjutnya untuk kurikulum Jepang, di mana periode kurikulum di Jepang itu dibagi menjadi dua, yaitu sebelum dan sesudah perang. Perbedaannya yaitu tentang hubungan warga dengan negara dan tujuan pendidikan negara Jepang, yang awal orientasinya itu kekaisaran berubah menjadi lebih demokratis. Selanjutnya, untuk selanjutnya, sistem pendidikan di Jepang sendiri itu ada 5 yang akan saya terangkan secara singkat saja. Yang pertama ada legalisme, di mana pendidikan ini mengedepankan aturan hukum dan melegalkan hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua yaitu administrasi yang demokratis, di mana negara ini memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk memperoleh pendidikan dengan biaya yang terjangkau. Selanjutnya yaitu ada penyesuaian dan penetapan kondisi pendidikan, di mana dalam proses ini pengajaran memiliki tingkat kesulitan yang masing-masing disesuaikan dengan tingkatan pendidikan yang ditempuh. Selanjutnya desentralisasi, di mana kebijakan-kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat secara merata kepada seluruh sekolah yang ada di negara tersebut. Dan yang terakhir itu ada netralitas, di mana pendidikan Jepang diberikan kepada setiap siswa dengan tingkat pendidikan masing-masing, dengan mengedepankan pandangan persamaan derajat di setiap siswanya. Untuk selanjutnya, yaitu tentang tujuan, di mana tujuannya dapat dilihat pada layar. Ada tujuan dari pendidikan negara Jepang, diantaranya mengembangkan kepribadian setiap individu secara utuh, kemudian berusaha keras untuk meningkatkan SDM yang berkualitas, dan seterusnya. Dari teman-teman bisa dilihat di layar. Selanjutnya, untuk struktur dan jenis pendidikan di negara Jepang, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan dasar, yang masih terdiri dari sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kemudian selanjutnya, sekolah menengah atas, dan terakhir, pendidikan tinggi. Untuk selanjutnya, ada manajemen pendidikan di negara Jepang. Untuk otoritasnya sendiri dipegang oleh 3 lembaga pengelolaan, dan pendanaannya itu diberikan secara gratis dan ditanggung oleh pemerintah. Guru dan dosen di Jepang ini memiliki peran yang penting, di mana mereka profesional di bidangnya, kemudian tidak ada ujian kenaikan kelas, lebih mengutamakan hafalan teori dan minim praktik, dan terakhir itu ditekankan pada penelitian terapan. Selanjutnya, mungkin ini yang terakhir, perbandingan sistem pendidikan negara Jepang dan Indonesia bisa dilihat dari berbagai aspek, diantaranya yaitu jam sekolah, kemudian etika dan kedisiplinan, bidang studi pelajaran, pola pikir, transportasi, perlengkapan sekolah, menu makan siang, dan terakhir yaitu kebersihan kelas serta seragam sekolah, di mana masing-masing kurikulum memiliki perbedaannya. Untuk kesimpulan, beberapa pembahasan kurikulum yang sudah kita jelaskan tadi, diantaranya Singapura, Cambridge, Finlandia, dan Jepang, memiliki karakteristik dan juga keunggulan serta kelemahan sendiri-sendiri, di mana untuk sistem pendidikan di Indonesia yang masih kurang, sebenarnya bisa belajar dari keunggulan dari masing-masing kurikulum yang sudah kita bahas. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin memberikan masukan dan saran, kami persilahkan.
Baik, kepada Rena Alia, kami persilahkan untuk memberikan saran, masukan, maupun pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada kelompok 3, Iva dan Cantika atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Rena Alia Pramestia, NIM 17. Izin menambahkan dari materi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3. Tadi sudah cukup lengkap sekali, akan tapi mungkin tadi ditambahkan keselarasan ya, misalnya dari kurikulum Singapura sama kurikulum yang Cambridge tadi itu belum disebutkan kayak filosofis atau sejarah dari negara tersebut, misal faktor sosial, budaya, seperti itu. Karena faktor sosial, budaya, maupun faktor geografis dari negara itu menurut saya kayak mempengaruhi juga gitu kebijakan dari kurikulum yang ada di negara tersebut. Kemudian mungkin nanti bisa disinggung juga terkait dari yang negara Singapura tadi sama negara Jepang mengenai materi kimia ya tadi sebetulnya atau kayaknya belum disampaikan seperti itu. Kemudian mungkin tadi yang dibahas Iva mengenai yang kurikulum Jepang kalau nggak salah ada guru evaluasi biaya pendidikan dan juga budaya dan pendidikan, mungkin bisa ditambah kayak fasilitas di sana itu seperti apa, seperti itu. Terima kasih. Baik, Rena, terima kasih banyak atas masukan dan sarannya, nanti akan kita lengkapi di makalah kami. Terima kasih. Selanjutnya untuk teman-teman. Baik, di sini saya izin membacakan masukan dari teman kita, Latifah Dian, di kolom komentar. Izin menambahkan, minggu lalu Bu Wardani pernah berpesan, mungkin dari keempat kurikulum tersebut bisa ditambahkan bagaimana penerapan atau sistem pendidikan, khususnya dalam materi kimia. Terima kasih. Baik, terima kasih Latifah. Selanjutnya akan kami lengkapi di materi di makalah kami. Selanjutnya, teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Saya juga izin membacakan masukan dari teman kita yang mengirimkan melalui personal chat dari Nabila Hayu. Tadi sudah banyak dijelaskan dengan rinci mengenai sistem kurikulum dari setiap negaranya, tapi dari Nabila ingin menambahkan sedikit. Sebenarnya di negara maju pun pasti ada beberapa masalah pendidikan. Nah, mungkin itu nanti bisa dibahas secara rincinya, seperti nilai moralnya rendah, SDM-nya bagaimana, dan mungkin geografisnya. Nah, dari beberapa lainnya juga bisa disinggung bagian kelemahan kurikulumnya. Dari Nabila, baik, terima kasih Nabila untuk masukannya, nanti bisa saya lengkapi di makalah. Selanjutnya dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Karena waktu Baik, mungkin karena dari teman-teman juga sudah cukup, dari kami kelompok 3 izin untuk mengakhiri presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas saran dan masukan yang sudah diberikan oleh teman-teman. Dari kami kelompok 3 mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan pada tutur kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.